Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Sahabat Mufid Ba'i yang dimuliakan Allah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, rezeki yang berlimpah, dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang hari ini rajin berzikir, tasbih di tangan tak pernah lepas, bibirnya basah dengan istighfar dan sholawat. Tapi anehnya, lisannya tetap tajam, matanya tetap usil, tangannya tetap ringan membuka yang haram, hatinya tetap keras. Lalu kita bertanya, untuk apa semua zikir itu? Apakah zikir tidak cukup untuk menahan seorang dari maksiat? Apakah sholat dan istighfar tidak mampu menjadikan kita lebih baik? Ataukah jangan-jangan yang salah bukan zikirnya, tapi cara kita melakukannya? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya memerintahkan kita untuk berzikir, tapi juga menyuruh kita untuk mengingatnya dengan sebenar-benarnya ingat. Bukan hanya menggerakkan lisan, tapi juga menyentuh hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah aku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Zikir bukan hanya rutinitas, bukan juga mantra pengusir masalah. Zikir adalah jembatan antara hamba dan Tuhannya. Tapi kalau jembatan itu rapuh, bagaimana mungkin kita bisa sampai kepadanya? Nabi Muhammad SAW pernah memperingatkan tentang orang-orang yang berzikir, tapi zikirnya hanya sebatas lisan. Nabi SAW bersabda, Rubatali lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran justru melaknatnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Mereka membaca, berzikir, dan beristighfar, tapi lisannya tidak sinkron dengan hatinya. Maka jangan heran kalau zikir tidak mencegah maksiat, karena yang digerakkan hanya bibir, bukan hatinya. Padahal Allah pernah menegaskan, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Kalau solat dan zikir belum mencegah kita dari kemungkaran, itu bukan berarti amal itu tidak benar. Bisa jadi hati kita yang belum hadir. Ada kisah yang luar biasa. Seorang lelaki tiap hari ke masjid, sholat berjamaah, zikirnya panjang, tapi di rumah dia kasar kepada istri dan anaknya. Sampai suatu hari anaknya yang masih kecil berkata sambil menangis, Ayah itu baik sekali kalau di masjid, tapi kenapa kalau di rumah jadi orang lain? Ternyata ucapan itu menghantam hatinya. Ia sadar selama ini ia hanya membawa tubuhnya ke masjid, tapi tidak membawa hatinya. Hikmah ini bisa juga kita petik dari kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ketika membaca ayat-ayat Al-Quran
bisa langsung menangis, bahkan jatuh sakit karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Mufid yang dimuliakan Allah, zikir bukan tentang banyaknya lafal, tapi tentang sejauh mana hati kita tersambung dengan Allah. Istighfar juga bukan hanya berkata astaghfirullah, tapi merasa bersalah, menyesal, lalu bertekad untuk memperbaiki diri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiron." Beruntunglah orang yang dalam catatan amalnya terdapat istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan berhenti berzikir meski kita masih sering jatuh dalam dosa, karena boleh jadi zikir itulah yang perlahan menyelamatkan kita. Jangan remehkan istighfar meskipun dosa kita masih banyak, karena mungkin istighfar itulah yang akan membuka pintu hidayah bagi kita. Jangan jadikan zikir sekedar kebiasaan belaka. Jadikan ia sebagai nyawa dalam hati. Dan jangan jadikan istighfar sebagai pelarian, tapi sebagai bentuk pertobatan. Jangan jadikan ibadah sebagai rutinitas, tapi sebagai bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan setiap zikir, ibadah, dan hal-hal bagi yang kita lakukan sebagai cahaya, setiap istighfar kita sebagai penyucian diri, dan setiap amalan kita sebagai jalan pulang menujunya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.